Aku bukan menantu sampah. Bab 821. Kamu ingin membalas dendam. Para netizen sibuk membahas siapa gerangan yang telah menjatuhkan keluarga Bai. Namun bos besar yang sebenarnya malah tak peduli dengan rumor yang beredar, sepenuh hati memfokuskan diri pada istrinya. Istriku, minum obat. Rocky masuk ke kamar dengan membawa semangkuk obat Cina untuk Dewi. Rona wajah Dewi kelihatan lebih cerah dibanding beberapa hari yang lalu, mulai merona merah. Dan karena perawatan Rocky, tubuhnya mulai nampak lebih berisi. Dewi duduk di samping ranjang, memegang mangkuk obat itu. Dengan bahagia ia berkata, "Suamiku, coba tebak bayi dalam perutku ini perempuan atau laki-laki." Petik 2. Perempuan atau laki-laki tak masalah. Rocky berkata dengan tawa, "Lagian kamu bukan hanya akan melahirkan satu anak, nanti akan banyak anak-anak yang mengelilingi kita setiap hari." Petik 2. Kamu pikir aku babi? Kapan aja bisa produksi anak? Dewi tersipu malu dan menepuk lembut bahu Rocky. Rocky bukan hanya tidak menghindar, malah membiarkan dia seperti anak kecil yang bermanja. Dengan kemampuan medisnya, ia tahu jenis kelamin janin dalam kandungan istrinya. Tetapi ia tak ingin melihatnya, bagiannya. Anak perempuan atau laki-laki bukanlah masalah, karena itu adalah kristalisasi cintanya bersama Dewi. Selama masa kehamilan Dewi, hubungan mereka berdua sangat harmonis dan bahagia. Terutama Jenny, setelah melewati berbagai masalah, ia memulihkan diri di rumah, tidak berani lagi seperti dulu sering menindas dan memarahi Rocky. Tanpa campur tangan ibu mertua, hubungan kedua suami istri itu semakin erat, semakin intim dan mesra. Di tengah suasana masyarakat semakin heboh, semuanya mengutuk keluarga Bai. Di sebuah rumah bata di kota Gopo, seorang wanita tua dengan rambut acak-acakan memegang tongkat sedang memaki dan memukul orang-orangan. Petik 2. Rocky, aku mengutuk kamu cepat mati. Kamu membuat keluarga kami jatuh miskin. Petik 2. Wanita ini adalah sepupu tertua dari Jenny, bernama Aurel. Sejak Aurel dilengser dari kedudukannya dalam keluarga Su, Rocky menobatkan istrinya Dewi sebagai senior tertua dalam keluarga tersebut, dan saat itu juga mereka diusir dari keluarga Su. Dalam kondisi marah, ia diceraikan suaminya dan diusir. Putranya Leon juga membencinya karena menganggap ibunya sangat merepotkan dan ia tidak mempedulikan Aurel. Kehidupan Aurel seakan terkatung-katung, apapun yang dikerjakan tidak berdampak, ia seperti mesin uang dengan terpaksa bekerja sebagai petugas kebersihan toilet di sebuah bar. Dulunya ia seorang wanita kaya, mendadak jatuh miskin, mentalnya terbanting sangat jauh. Aurel menyalahkan Rocky atas kejadian yang menimpa dirinya. Ia sangat membenci Rocky. Setiap ada waktu dia memukul orang-orangan itu dengan tongkat kayu. Orang-orangan yang dibuatnya ada nama Rocky, Dewi, Jen dan beberapa anggota keluarga Liu. Mati kamu, sampai keturunan anak cucumu. Saat ia melampiaskan amarah kebenciannya, sebuah mobil Mercedes mewah berhenti di hadapannya. Kehadiran Mercedes yang mengkilap di tengah perumahan kumuh itu sangat menarik perhatian karena kontrasnya. Aurel terkejut, ia mengira yang datang adalah penagih hutang dan seketika ingin melarikan diri. Baru saja ia berlari 2 langkah, 2 orang pria bersetelan jas hitam mengejar dan menghadangnya. "Jangan pukul aku tak punya uang." Aurel berjongkok dan meringkuk di lantai, tak henti memohon ampun. Plak, 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 memukul. Terdengar suara ketukan berhak tinggi yang nyaring,
Lalu Aurel melihat ada sepasang kaki dengan sepatu hak tinggi model terkini yang edisi khusus, ada berlian di ujung jari kaki sang pemilik, sedang berjalan menuju ke arahnya. Ia tertegun, tanpa sadar melihat seorang wanita paruh baya mengenakan rok hitam, berdiri tepat di hadapannya, menatap dirinya dengan pandangan remeh. Aurel syok sekejap, kebencian dalam hatinya semakin memuncak. Kalau bukan Rocky, dia juga pernah menikmati hidup eksklusif seperti ini. Ia juga pernah punya banyak sepatu hak tinggi seperti itu. Kamu siapa? Aurel bertanya dengan hati-hati. Wanita paruh baya itu tersenyum arogan. Aurel, lihat tampangmu sekarang, lebih buruk dari anjing jalanan. Apa urusanmu? Aurel emosi dan mengutuk. Wanita itu tidak terpancing emosi. Dengan tawa ia berkata, aku tahu Rocky yang menyebabkan semua ini, ia membuatmu menderita. Petik 2. Benar, dia si Margalin yang menyebabkannya, dia pembawa sial untuk keluargaku. Mendadak Aurel menggila dengan teriakan histeris dan kutukan. Selesai amarahnya mereda, wanita paruh baya itu berkata perlahan. Dia orang yang merugikan keluargamu, apakah kamu ingin balas dendam? Petik 2. Tentu. Aurel menggertakkan gigi dan berkata, aku kutuk seluruh anggota keluarganya meninggal. Petik 2. Aku berikan kamu satu kesempatan, bantu aku melakukan satu hal, bukan saja bisa membalas dendam pada Rocky, tapi juga ampuh melampiaskan semua kebencian dalam hatimu. Wanita paruh baya itu mengibaskan kipas bulunya, ia berkata sambil tersenyum, dan lagi, setelah kamu tunaikan pekerjaan ini, aku jamin akan mengembalikan posisimu di keluarga Liu, dan kamu akan kembali menikmati kehidupan seperti dulu. Petik 2. Benarkah? Mata Aurel langsung berbinar. Kembali pada kehidupan dulu yang penuh kemewahan, tak pernah terpikirkan olehnya. Aku tak pernah janji kosong, apa yang kukatakan, akan aku lakukan. Wanita paruh baya itu tersenyum anggun. Baik, aku setuju. Aurel tidak berpikir lagi, langsung menyetujuinya. Ia ingin sekali melepaskan diri dari kemiskinan ini, dan kalau wanita paruh baya itu tak ada cara, setidaknya ia bisa melampiaskan amarahnya. Aku sudah mengatur semua rencananya, kamu jalankan saja. Wanita paruh baya yang elegan itu berkata, ia menunjuk pengawal di belakangnya dan menyerahkan sebuah kantong kertas, sekilas matanya memancarkan energi beringas. Jenny sedang berbaring di sofa rumahnya sambil mengemil. Sambil makan ia terus mengumpat Rocky dalam hati. Kalau bukan karenan sampah ini, bagaimana mungkin putrinya bisa terluka? Keluarga Su juga tidak akan dihancurkan oleh orang sembarangan. Akhirnya ia menghabiskan 4 miliaran lebih untuk renovasi. Meskipun uang ini dari Rocky, tapi Jenny tetap saja merasa sakit hati. Ia merasa uang Rocky seharusnya milik dia. Saat itu, bayangan seseorang masuk dari luar. Kenapa kamu datang? Jenny mengerutkan kening dan langsung berdiri. Pergi sana, di sini bukan tempatmu. Jenny, kenapa kamu bersikap seperti ini? Aku khusus datang menjengukmu. Aurel mengenakan sehelai mantel berbulu sutera, sekujur tubuhnya bermandikan permata, memerintahkan pengawalnya untuk meletakkan kotak-kotak hadiah di atas meja, dengan sengaja memamerkan cincin berlian bercorak telur merpati yang melingkar di jarinya. Mata Jenny terbelalak melihat cincin berlian itu. Melihat cincin berlian itu, mata Jenny pun melotot. Ia pernah melihat model cincin ini di televisi, harganya sekitar 2 miliaran. Hatinya tergoda melihat cincin tersebut,
tak sangka bisa dipakai Aurel. Aurel tersenyum arogan dan duduk di sofa. Aurel, kenapa kamu jadi begitu? Kayak mendadak. Jenny bertanya penasaran, bukankah kamu sudah diusir dari keluarga Su? Aurel menikmati rokoknya dengan anggun, berkata, aku memang diusir keluarga Su, tapi aku di luar negeri bertemu dengan seorang bos besar, aku jadi kaya lagi. Petik 2. Kecemburuan Jenny terpancar dari wajahnya, matanya memerah. Wanita tua ini, menyusahkan dirinya, sekarang kembali ke kampung halaman dengan penampilan mewah, dan meremehkan dirinya. Jenny tertawa dan berkata, sebenarnya kamu juga bisa seperti aku. Petik 2. Sejenak Jenny merasa tak nyaman dan berkata, aku sudah berumur, kamu ingin aku bercerai dengan Andrew? Petik 2. Tentu bukan. Aurel tertawa terbahak-bahak, bos kaya yang aku kenal sebenarnya juga bekerja kepada seorang kaya yang lain. Orang ini masih muda dan kaya, asetnya di luar negeri sangat banyak, meminta aku untuk memperkenalkan dia seorang istri di kota ini. Begitu aku mendengarnya, aku teringat putrimu sepertinya cocok, jadi aku datang berdiskusi denganmu. Aku bukan menantu sampah. Bab 822 Aurel wanita kaya. Dewi. Jenny terbelalak dan menggelengkan kepala, putriku sudah menikah. Aurel berkata, kenapa kalau sudah menikah, bukan berarti tak boleh cerai. Kesempatan tidak selalu ada, bagus-bagus pergunakan. Kalau kamu mau mengikuti saranku, cincin berlian ini aku berikan untukmu. Petik 2. Sambil ia melepas cincinnya dan letakkan di atas meja. Jenny tergoda melihat cincin di atas meja itu. Meskipun Dewi sudah menikah dengan keluarga Lin, namun tidak ada warisan apapun, kalaupun ada juga tidak seberapa. Kalau suami baru Aurel sangat kaya, berarti bos suaminya bukankah lebih kaya? Saat itu, mau mendapatkan uang ratusan miliar baginya tak jadi masalah lagi. Dari luar tampak Andrew berjalan memasuk rumah. Begitu melihat Aurel ia tak senang dan berkata, kenapa kamu datang, cepat pergi. Petik 2. Orang berbaik hati menjenguk aku, dan membawa banyak hadiah, kenapa kamu yang sewot? Jenny merepet dan mendorongnya ke lantai atas. Setelah itu, Jenny melihat Aurel dengan antusias, tapi kalau putriku cerai, gimana dengan kandungannya? Petik 2. Ini masalah kecil. Aurel mengibaskan tangannya, mengeluarkan obat, gugurkan saja, beres. Apa? Jenny terperanjat. Walaupun dia membenci Rocky, juga tak pernah ingin putrinya menggugurkan kandungan. Aurel tidak begitu setuju, mengepulkan asap rokoknya dan berkata, kalau tidak mau aborsi, setelah anaknya lahir, tidak ada lagi yang mau dengan putrimu. Petik 2. Singkat kata, perkataannya membuat Jenny galau tak menentu. Selama ini ia tidak berharap Rocky dan Dewi punya anak, selalu ingin mereka bercerai, ini kesempatan bagus. Aurel tersenyum tipis, menuangkan serbuk obat ke dalam gelas. Tenang, obat ini tidak akan ketahuan, bahkan rumah sakit pun tidak bisa mendeteksinya. Aku pertimbangkan. Jenny dilema. Satu sisi ia ingin putrinya menikahi pria kaya, sisi lain Dewi adalah putri kandungnya, tidak tega melakukan hal tersebut. Om Miko keluar dari dapur dengan sepiring buah di tangannya. Sejak Dewi hampir tertangkap oleh Mike beberapa waktu lalu, dia dipindahkan Rocky ke villa, menjadi pengawal Dewi. Lagi pula masih banyak pengawal di villa, karena itu Jenny tidak peduli, bahkan dia hanya mengenal beberapa dari mereka, ia merasa tak sepadan berbicara dengan mereka.
Om Niko meletakkan buahan di atas meja, lalu pergi. Cukup menarik. Jenny mengangguk puas. Tak disangka pengawal ini cukup berinisiatif, menjamu tamu dengan buah-buahan. Namun, ketika melihat buah di atas meja itu adalah buah ceri, buah naga, semuanya buahan mahal, hatinya mulai mengumpat. Tak lama lagi, ia akan memecat pengawal ini. Ia membeli dan menyimpan semua buah ini untuk dimakan sendiri. Pengawal yang satu ini malah mengambil buah-buahan mahal ini melayani tamu, tapi uang yang dihabiskan adalah uangnya. Saat ini, Dewi keluar dari kamar. Melihat Aurel, ia langsung memasang wajah cuek. Sebaliknya Aurel tersenyum hangat dan menyapa dengan senang, "Dewi, gimana kabarmu belakangan ini?" Dewi tak peduli pada Aurel dan mengerutkan alis, bertanya, "Ma, kenapa ada orang asing di rumah ini?" Jenny panik dan mengalihkan topik, "Bibimu menikah dengan bos kaya di luar negeri, dan sekarang pulang menjenguk kami." Petik 2. Keluarganya kaya, apa hubungannya dengan kita? Dewi berkata tanpa ekspresi, dia bukan keluarga Su, juga bukan keluarga Liu. Kenapa kamu begitu? Kenapa bicaranya seperti itu? Jenny juga tak tahu menahu apa sedang terjadi, mendadak memarahi putrinya. "Tak apa, sebelumnya aku dan Dewi ada sedikit salah paham." Aurel tersenyum, "Tapi semuanya telah berlalu, aku sekarang pulang untuk melihat keadaan keluarga Su." Petik 2. Sambil berkata, spontan ia mengambil air di atas meja tersebut. "Dewi, kamu pasti haus, minumlah." "Gak perlu." Dewi berkata dengan datar dan dingin, ia sama sekali tak ada kesan baik terhadap Aurel. Setelah itu, ia berbalik dan keluar, sama sekali tak ingin berada di dekat Aurel. Saat itu, Aurel mengambil gelas tadi dan mengejar Dewi, menahan Dewi dan berkata sambil tertawa, "Dewi, dulu aku salah, aku sangat menyesal, kali ini pulang khusus untuk menebus kesalahanku. Aku tidak mengharapkan pengampunan darimu, kelak aku akan lama di luar negeri dan jarang pulang, aku hanya berharap sebelum aku pergi, bisa meminta maaf secara langsung kepadamu." Petik 2. Jenny yang berada di sampingnya juga ikut nimbrung, "Bibimu sengaja datang melihatmu." Dewi sedikit ragu. Dia memang tidak suka pada Aurel, tapi bibinya mengucapkan kata-kata seperti itu, apalagi ia akan segera meninggalkan Yuga. Akhirnya Dewi meraih gelas itu dan seteguk habis diminumnya. "Bibi Aurel, masa lalu tak perlu diungkit lagi, asalkan kamu bertobat, kelak kalau pulang, keluarga Su akan menyambutmu untuk berkunjung." Petik 2. Dewi berhati lembut, tidak tega menolak Aurel. Tetapi, kata "berkunjung" yang ia sampaikan, bukan berarti menerimanya kembali dalam keluarga Su. Jenny duduk di samping, rona wajahnya berubah silih berganti. Ia melihat putrinya meminum obat tersebut, hati kecilnya merasa khawatir. Tadinya ia ingin menghalanginya, tapi akhirnya ia menelan kembali kata-katanya. Jenny terus menghibur diri sendiri, ini demi kebaikan putrinya, setelah aborsi, baru ada kesempatan menikahi pria kaya. Apa baiknya ikut bersama Rocky meski kaya tapi tak sekaya pria dari luar negeri itu. Aurel sangat kegirangan, matanya berbinar-binar. Setelah tugasnya selesai, ia bukan hanya bisa mendapatkan segepok uang, ia masih bisa kembali pada posisinya di keluarga Su, memulai hidupnya kembali sebagai wanita kaya. Saat keduanya menikmati kesuksesan tugasnya, baru saja menghela nafas lega. Boom! Pintu utama tiba-tiba ditendang. Rocky masuk dengan wajah berang dan penuh dengan energi yang mencekam.
Rocky, kamu belum selesai. Dewi berbicara. Rocky berjalan dengan langkah besar dan meraih gelas di tangannya, lalu lempar ke lantai. Boom! Gelas hancur berkeping-keping. Suara keras membuat Jenny dan Aurel gemetar. Aurel berusaha tenang dan berkata, "Jenny, aku pergi dulu." "Baik, aku antar." Hati berniat buruk, Jenny menghindar dari tatapan Rocky dan bergegas pergi. Ketika Aurel membuka pintu, satu tendangan Rocky menutup kembali pintu itu. Ingin pergi, melakukan perbuatan yang melanggar nurani, bergegas mau selamatkan diri. Petik 2. Kata-kata ini keluar dari sela-sela gigi, menggeram, terasa ada hawa dingin. Aurel ketakutan dan lemas hampir terkulai di lantai, berkata dengan gagap, "Rocky, tolong minggir, aku akan segera berangkat ke luar negeri, kalau tidak akan ketinggalan pesawat." Pesawat bangsat. Rocky menjambak rambut Aurel dan mendengangnya dengan keras, sampai mundur beberapa langkah ke belakang, menjerit kesakitan dan pingsan. Tindakannya yang tiba-tiba mengagetkan semua orang di dalam rumah. Dewi juga terkejut dan mendekati Rocky. "Rocky, Bibi Aurel datang untuk berpamitan, ia akan pergi ke luar negeri." Petik 2. "Istriku, kamu sudah dibohongi wanita keji ini." Wajah Rocky tampak sangat dingin, sekilas memandang Aurel dengan sinar pembunuhan. "Dia datang ke sini untuk meracuni kamu." Petik 2. "Apa?" Dewi terhenyak. Wajah Jenny juga terkaget-kaget. "Rocky, apa yang kamu bicarakan?"